أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki bagian pertama dari surat Al-Insan. Surat ini disebut dengan nama surat Al-Insan karena disebutkan nama Al-Insan atau kata Al-Insan pada ayat yang pertama. Hal ata alal insani. Alal insani. Ini ada kata Al-Insan. Ya, makanya disebut dengan surat nama surat Al-Insan. Ya. Al-Insan artinya apa? Manusia, jenis manusia. Siapapun dia, mau beriman, mau tidak beriman, yang penting dia manusia. Ya. Surat ini juga disebut dengan nama surat Hal Ata 'alal Insan. Panjang namanya. Ada pula yang menyebut dengan nama surat Ad-Dahr. Karena di sini ada kata Ad-Dahr. Disebut nama surat Ad-Dahr. Ya. Disebut pula dengan nama surat Al-Amshaj. Ini nama ini. Ada nama kata Al-Amshaj di sini. Al-Amshaj disebut dengan surat Al-Amshaj. Disebut pula dengan nama mana katanya? Nah, di sini. Disebut nama surat Al-Abrar. Jadi banyak namanya. Tapi yang populer dengan penamaan surat Al-Insan ini. Kategorinya, surat ini kategorinya apa? Ini kategori surat Makkiyah. Artinya tempat turunnya, yaitu sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ini kategorinya adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan ini terlihat dari maknanya.
yang akan kita sebutkan secara umum, kandungan secara umum apa? Terlihat karena surat-surat Makkiyah itu isinya berkaitan dengan keimanan kepada Allah, isinya tentang hari kiamat, hari akhir, isinya tentang surga, neraka. Ya. Kemudian terlihat pula dari bentuk kalimatnya, ayat-ayatnya pendek-pendek. Ya, ayatnya pendek-pendek dan terlihat dari maknanya tajam, ancaman, dan berisi janji dan ancaman. Adapun berkaitan dengan sisi keutamaan dari ayat ini, disebutkan satu dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Insan ini pada rakaat kedua di sholat subuh di hari Jumat. Jadi hari Jumat subuhnya, sholat subuhnya beliau membaca surat Al-Insan tapi pada rakaat yang kedua. Rakaat pertamanya membaca surat As-Sajdah. Ya. Ada beberapa masjid yang mengkhususkan, pokoknya kalau hari Jumat subuh, imamnya mesti baca As-Sajdah sama Al-Insan. Adapun pengkhususan tentu ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia sesekali baca Al-Insan sama As-Sajdah, ya enggak apa-apa, itu yang dilakukan. Tapi kalau dikhususkan, apalagi diharuskan, maka itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah rakaat pertama itu baca As-Sajdah semua. Rakaat kedua baca Al-Insan semua. Loh kalau yang ada di masjid kan enggak jemaah. Separuh-separuh jemaah. Terus dalilnya adalah ngikuti sunnah Nabi. Ya enggak. Ya bilang aja enggak hafal gitu. Alasan aja ya. Kalau saya yang jadi imam saya enggak hafal kan gitu kan. Oke, adapun berkaitan dengan kandungan umum dari surat Al-Insan. Secara umum isinya apa surat ini? Yang pertama, surat ini dimulai dengan menyebutkan nikmat Allah kepada manusia. Jadi surat ini dimulai dengan menyebutkan nikmat Allah kepada manusia. Apa bentuk nikmat Allah kepada manusia? Yaitu Allah menciptakannya dari tidak ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan kepada manusia ini panca indera. Jadi Allah ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah bekali manusia ini dengan indera. Indera penglihatan, indera pendengaran, dan sebagainya. Kemudian Allah berikan kepada manusia setelah itu penjelasan, hidayah, petunjuknya. Ini jalan yang hak dan ini jalan yang batil. Ini jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dimulai pada ayat-ayat yang pertama. Yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian berikutnya ayat keempat dan seterusnya, ini adalah khususnya ayat yang keempat ini ancaman bagi orang-orang kafir. Ayat yang keempat ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang kafir ingkar kepada Allah. Yang ketiga adalah ayat yang kelima sampai dengan
Panjang nih jamaah. Ini sampai pada ayat yang ke-22. Jadi ayat yang kelima. Jadi ayat yang kelima, innal abrara, sampai pada ayat yang ke-22, itu berisi tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang berbuat kebaikan, al-abrar. Berupa surga dan apa saja nikmat-nikmat surga yang Allah sediakan buat mereka. Nah, di sini disebutkan satu-satu kenikmatannya oleh Allah. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai kelompok manusia yang abrar. Ya. Kemudian yang berapa? Keempat. Yang keempat berisi tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW berupa diturunkannya Al-Quran kepadanya. Ini berisi tentang karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa turunnya Al-Quran. Berarti ini juga karunia buat umatnya. Umat Rasulullah SAW di mana Allah menurunkan Al-Quran dan petunjuk bagi mereka, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat 23 sampai pada ayat 26. Kemudian yang kelima, balik lagi kepada orang kafir. Ini adalah ancaman kepada orang-orang kafir yang di mana mereka lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Jadi ancaman bagi orang kafir, mereka lebih mengedepankan dunia dan meninggalkan akhirat. Pada ayat 27 sampai 28. Yang keenam, ini berkaitan dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia itu memiliki usaha untuk berikhtiar. Jadi manusia punya kemampuan untuk berusaha. Jadi manusia punya kemampuan untuk berusaha dalam kehidupan dunia. Tetapi Allah yang menentukan kehendaknya. Manusia wajib berusaha, tetapi Allah yang menentukannya. Si fulan mau kawin, contoh, mau nikah, nyari jemaah, Bekasi ditolak, Depok ditolak, Tangerang ditolak, pindah lagi ke Bandung tolak, pindah ke Jawa Tengah ditolak, ke Jawa Timur ditolak, se-Jawa nolak dia jemaah. Umpamanya serem amat. Se-Jawa nolak dia jemaah. Wah, pusing dia, stres. Kenapa? Sampai foto dia, foto sendiri. Lihat jelek juga kagak gue. Ternyata dia nikah sama tetangga sebelah. Terjadi nggak? Terjadi ini. Ternyata nikah sama setembok sama dia. Dia boleh berusaha, tapi Allah yang berkehendak untuk menentukan. Ya, subhanallah, itulah kira-kira. Ini prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia punya kekuatan untuk berusaha, tapi semua Allah yang menentukan. Makanya kita disuruh apa? Usaha sambil doa. Ini ada di ayat 3 ayat terakhir, 29 sampai 31. Oke, kita masuk pada ayat yang pertama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal di sini bukan artinya apakah. Jadi umumnya hal ini bermakna apa? Apakah, kalimat tanya. Tapi hal apakah ini dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antara makna dari hal atau bahasa Indonesianya apakah, itu bermakna takrir. Takrir itu apa? Menetapkan sesuatu. Contoh, hal ata fulan, kalau diterjemahkan, apakah si fulan itu datang? Padahal dia ngelihat bahwa si fulan itu ada di ruangan. Hal ata fulan, ngapain lu nanya? Udah ngelihat pakai nanya lagi. Bukan begitu maksudnya. Maksud dia adalah apa? Apa? Takrir. Dia menetapkan, sungguh si fulan itu udah datang. Itu maksudnya. Tapi dia mengungkapkannya dengan kalimat seolah-olah itu dia bertanya. Padahal maksudnya apa? Dia menetapkan, hal ata fulan. Gitu. Apakah si fulan datang? Bukan ini maknanya. Tapi maknanya adalah sungguh si fulan itu datang. Indahnya bahasa Arab, jemaah. Ya. Jadi maknanya di sini apa? Takrir. Hal ata. Artinya apa? Qad ata. Sungguh telah datang. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ata di sini artinya melewati. Hinun minad dahri, kurun waktu yang lama. Berarti apa? Sungguh telah lewat kurun waktu yang lama, alal insan, bagi manusia, lam yakun syai'an madhkura, di mana di kurun waktu itu dia lam yakun syai'an madhkura, apa? Kagak ada wujudnya. Faham? Bengong. Pegel-pegel nerangin bengong. Faham nggak? Belum ya? Sungguh telah lewat kurun waktu yang cukup lama bagi manusia, di mana dia di kurun waktu yang lama itu Allah jadikan dia belum nongol di dunia ini. Jadi maksud dari ayat ini apa? Manusia itu dulu, kamu itu dulu kagak ada. Bertahun-tahun, berabad-abad kamu ndak ada. Hinun minad dahri, lama waktunya, kamu ndak ada. Manusia ini ndak ada. Paham? Allah ingin menetapkan bahwa kamu ini ada barusan aja. Berabad-abad lamanya kamu ndak ada. Paham sekarang? Lalu Allah bilang, inna khalaqnal insana, kami Allah yang menciptakan kamu. Berabad-abad kamu ndak ada, tapi Allah yang menciptakan kamu, menjadikan kamu dari tidak ada dalam kurun waktu yang lama. Tiba-tiba Allah jadikan kamu itu ada, muncul di dunia ini. Ya. Lalu dari mana Allah menciptakan kamu? Nah, seperti pada surat Al-Qiyamah kemarin. Min nutfatin amsajin.
Allah menciptakan kalian dari nutfah nih. Seperti pada surat Al-Qiyamah kemarin. Dari apa? Setetes. Dikit, setetes aja, nutfah. Min maniyin yumna. Setetes air mani yang Allah pancarkan. Coba pikir cuma, subhanallah. Manusia ini berabad-abad tidak ada. Kemudian Allah jadikan ada. Dari apa? Dari setetes. Dari setetes. Kemudian Allah bilang amsaj. Amsaj ini apa? Percampuran dari air mani laki-laki dan perempuan. Setetes dari laki, suami, setetes dari perempuan yaitu istrinya, lahir kamu. Padahal kamu berabad-abad gak ada. Allah bikin kamu dari sini. Berarti Allah ingin menunjukkan apa di sini jemaah? Apa? Kebesaran, kekuasaan. Allah itu maha kuasa, maha besar. Makanya Allah bilang apa? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqikum. Penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih besar daripada kamu. Langit dan bumi ini udah ada. Kamu udah ada. Dan kamu diciptakan dari setetes ini. Allah maha kuasa, maha besar. Kemudian menunjukkan apa? Bahwa manusia ini berasal dari sesuatu yang hina. Ya, hina manusia ini. Kalau manusia tidak sadar akan penciptaannya ini, berarti manusia akan berada dalam kehinaan. Allah gugah kita, Allah bangunkan keimanan kita. Ini loh aslinya kamu. Dan ini loh zat yang menciptakan kalian. Maha kuasa. Jadi manusia, sadarlah, yakinilah akan adanya zat yang menciptakan kalian. Manusia ada bukan dengan sendirinya. Sebagaimana langit dan bumi tidak akan ada dengan sendirinya. Dan tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Tapi semua ini ada karena ada pencipta yang menjadikan dia ada. Dari tidak ada menjadi ada. Sadari itu. Dan zat yang menciptakan kalian, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha besar, sedangkan kalian diciptakan dari hal yang setetes, yang hina. Makanya Allah mengatakan setelahnya, nabtali, muncul kata-kata ini jemaah. Nih, ini kalimat hebat ini jemaah. Ya, nih, nabtalihi. Artinya apa? Kalau terjemahannya, kami ingin menguji kalian. Berarti Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk menguji kamu. Sama yang di surat apa itu? Alladzi khalaqal mauta al-mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang dimana sebelumnya disebutkan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kekuasaan yang begitu hebat di alam semesta. Ini adalah kekuasaan yang sangat mulia sekali. Penuh dengan kebaikan. Kekuasaan yang penuh dengan kebaikan, keagungan. Milik siapa? Biyadihi, di tangan Allah. Yang menciptakan, yang punya. Zat inilah alladzi khalaqal mauta wal haya. Zat ini yang menciptakan
kematian dan yang menciptakan kehidupan. Di hari yang sama banyak di rumah sakit bersalin ibu-ibu melahirkan. Di hari yang sama banyak orang yang wafat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa Allah menciptakan ini? Kembali lagi pada surat Al-Qiyamah kemarin. Ayakhsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah Allah menciptakan manusia seperti ini? Sudan, ay la'iban. Hanya main-main saja, sia-sia saja. Habis diciptakan terus digeletakin, terserah lu mau ngapain. Bebas kamu berpikir. Wah, seperti itu? Tidak. Ini jawabannya. Nabtali, Allah ingin menguji kamu. Maksud dari kata menguji itu apa? Yaitu Allah akan berikan kepada kalian apa hukum-hukum syariatnya. Allah berikan kepada kalian hukum-hukum dan syariatnya. Nah, itu yang disebutkan karunia Allah kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Allah utus Nabi dan Rasul, Allah utus Rasulullah SAW, Allah turunkan Al-Quran, kita wajib taat Quran, kita wajib mentaati Rasulullah SAW. Inilah ibtila, inilah ujian bagi manusia. Apakah manusia akan melaksanakan ini atau tidak? Apakah manusia mau melaksanakan tujuan di mana Allah menciptakannya? Mau melaksanakan tujuan ini apa tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kelanjutannya apa? Ma uridu minhum min rizkin. Berarti Allah menciptakan kita bukan untuk dunia. Tapi Allah menciptakan kita untuk tujuan tertentu, yaitu ibadah. Perintah, larangan, tauhid, itu tujuannya. Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak menciptakan kalian untuk rezeki duit dunia, tidak. Wa ma uridu minhum an yud'imun. Saya tidak mau kalian ngasih makan saya karena saya nyiptain kalian, tidak. Innallaha huwar razzaq. Sungguh Allah lah yang ngasih rezeki kamu. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kalau manusia sadar akan tujuannya ini, sehingga dia ibadah melakukan tujuan itu, ibadah dan tauhid, itulah juga menjadi sebab rezeki buat dia. Rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Kata Abu Darda, ketika dagang di pasar, demi Allah, saya tidak mengatakan bahwa keuntungan saya dagang ini haram, tidak. Ini keuntungan saya ini halal. Tetapi yang paling saya sukai ketika saya berdagang di pasar, apa itu? Di saat adzan dikumandangkan, saya tinggalkan dagangan saya dan saya pergi ke masjid. Ini yang paling saya sukai. Anda tahu keuntungan Abu Darda berapa sehari? Sehari disebutkan oleh Ibnu Katsir 300 dinar. Keping emas jamaah. Hitungan sama rupiah. Kira-kira 1,2 miliar sehari. Makanya bila bilang saya tidak mengatakan ini haram, enggak, ini halal. Cuman yang saya lebih sukai bukan ini. Yang saya lebih sukai di saat saya lagi asik-asiknya dagang, lagi untung banyak adzan, saya tinggal. Ini yang paling saya senang. Nah, jemaah sadar ini. Nabtali ujiannya berarti apa?
Sukses. Sukses jamaah. Coba Ramadan 10 hari terakhir. Mana yang sukses? Ayo. Pindah kemana? Pasar. Ya kan? Coba lihat buka bersama. Berapa persen yang sholat maghrib di situ jamaah? Ayo. Coba duduk di restoran yang bikin buka bersama. Full tuh restoran. Yang sholat maghrib berapa? Rata-rata ngapain dia? Sampai isya. Makan. Sampai isya. Ketawa-ketawa, seneng. Puasa gak dia? Ya kita husnudzon puasa. Husnudzon buka puasa kan puasa lah. Tapi sholat maghrib. Ya, rata-rata kok nggak kelihat kita di musola restoran. Beda ya. Bainas sama'i wa sumur. Allahu akbar. Ini makna nabtali. Kami ciptakan kalian bukan untuk duit, bukan untuk duniawan. Bukan. Sadar. Nah, kita uji kamu. Dibuka kekayaan dunia sama Allah. Ya, mau ibadah apa enggak? Ini ujian. Terus lihat kelanjutan yang menarik di sini. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan kalian itu mampu mendengar dan melihat. Allah kasih kita indera pendengaran dan penglihatan. Disempurnakan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna ini. Manusia ini sudah paling sempurna jemaah. Ya, ada binatang yang matanya di pantat jemaah. Makanya kalau jalan mundur. Orang Jawa bilang undur-undur jemaah. Subhanallah. Ya kan? Allahu Akbar. Manusia paling sempurna ini penciptaannya. Allah kasih sami' pendengaran, penglihatan. Tapi ini semua ibtila, ujian. Allah ujian. Terus setelah itu Allah bilang apa yang menarik di sini lagi apa? Inna hadainahu sabila. Nah, ini kesempurnaan dari nikmat Allah. Sesungguhnya kami yang memberikan hidayah kepadanya menuju jalan. Yang dimaksud jalan ini apa? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sama maknanya ini. Allah ciptakan manusia dengan sempurna, lalu setelah itu Allah kasih tahu. Ini yang halal, ini yang haram, ini baik, ini buruk, ini ke surga, ini ke neraka, Mas. Dilengkapi indera manusia. Lihat yang disebutkan di sini oleh Allah apa? Kami kasih kamu kuping sama mata. Kenapa enggak disebutkan di sini kami berikan kamu akal? Padahal akal otak yang lebih utama. Kenapa? Karena memori manusia, akal manusia ini disuplai dari mana? Dari mana suplainya? Dari kuping sama dari mata. Memori kita ini kita isi apa? Ya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu memori kita. Kalau sebutkan ini. Kita pakai untuk mendengar yang baik, mendengar yang menuju surga, atau mendengar yang batil yang menuju neraka, berarti otaknya isi apa? Isi codot jamaah. Rusak otaknya jamaah. Astagfirullahaladzim. Mata kita pakai untuk melihat yang baik atau melihat yang
Haram. Kaki sama, tangan. Seperti kata Allah dalam hadis qudsi apa? Sam'uhu alladhi yasma'u bih. Saya pendengaran dia yang dia pakai untuk mendengar. Mata dia yang dia pakai untuk melihat. Kaki yang dia pakai untuk berjalan. Tangan yang dipakai untuk menggerakkan. Artinya ini loh hamba Allah yang memakai anggota tubuhnya dalam kebaikan yang sudah dijelaskan. Jadi yang pertama Allah sebutkan apa? Kamu itu dulu gak ada. Bertahun-tahun kamu gak ada. Lalu Allah jadikan kamu ada dalam sekejap dan dari sesuatu yang hina. Kemudian yang kedua apa? Allah kasih kamu syariah, ketentuan, hukum. Ya sebelumnya Allah sempurnakan ciptaan kalian. Disempurnakan sama Allah penciptaannya. Semua alat-alat yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia untuk menunjang kesempurnaan dia hidup dikasih semua sama Allah. Dikasih sama Allah. Makanya dari sini teori pendidikan itu mengatakan tidak ada manusia itu bodoh. Karena Allah menciptakan manusia sudah sempurna. Kalau ada guru sekolah yang ngomong kamu itu bodoh ya, diajarin, yang bodoh gurunya. Berarti gurunya nggak bisa ngajar. Terus muridnya yang jadi korban. Kan gitu kan? Oke lah, itu sisi pendidikan ya. Allah ciptakan manusia, kemudian Allah sempurnakan fisik manusia dengan indera-inderanya. Kemudian yang ketiga apa? Allah sempurnakan lagi kehidupan manusia dengan hidayah. Allah kasih dalam kehidupan manusia itu penjelasan yang sangat detail mana menuju surga dan mana menuju neraka. Lalu Allah bilang apa? Imma syakiran wa imma kafura. Mana yang syukur dan mana yang kufur. Allahu Akbar. Lengkap sudah jemaah. Mana yang syukur, mana yang kufur, lengkap. Subhanallah ya. Yang syukur berarti apa? Ya dia sadar Allah ciptakan dia untuk apa. Tapi yang syukur begini, wa qalilun min ibadiyas. Yang syukur ini dikit. Ini yang lulus ini, tapi dikit. Kafur berarti apa? Ingkar dia hawa nafsu. Nggak mau dia, semau gue dia. Maksiat, syirik, kebedaan, semaunya sendiri sudah. Semau gue nggak mau taat. Bisa jadi orang yang kufur ini duitnya, hartanya lebih banyak daripada yang syukur. Bisa kan? Bisa Pak. Loh, bedainnya apa? Ibnu Qayyim membahas masalah ini cukup bagus sekali. Beliau bilang apa? Membedakan antara dunia yang Allah berikan kepada Anda itu nikmat, atau dunia yang Allah berikan kepada Anda itu jadi nikmah, azab. Gimana caranya? Caranya kata Ibnu Qayyim, lihatlah apakah dunia yang Allah berikan kepada dia itu menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, sadar akan tujuan dia, ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak kufur, tidak syirik, tidak munafik, tidak bid'ah, maka harta yang Allah berikan kepada dia itu nikmat. Tapi kalau tidak, maka harta yang banyak yang dia peroleh itu menjadi azab. Jadi, tolak ukurnya adalah bukan dengan dunia yang dia peroleh, tapi tolak ukurnya adalah seberapa besar dia ibadah dan bertauhid kepada Allah. Makanya hasad pun ada dua jamaah.
Hasad yang boleh dan ada hasad yang dosa besar. Hasad boleh apa? Ngelihat si fulan rajin ibadah, taat, wallah, pengen kayak dia. Si fulan punya duit banyak, bangun masjid sana, bangun masjid sana, bangun masjid sana, bangun pesantren sana, bikin rumah-rumah gratis buat janda, orang-orang miskin, menyantuni sana. Mikir kita, Allah, kapan kita punya duit bisa kayak dia? Boleh nggak? Boleh, kebaikan. Tapi kalau iri, Allah dia beli mobil, pulang ajar, udah sekolah, pas-pasan nilai lo. Awas dia jegel dia jamaah. Sekolahnya nilainya pas-pasan. Tugas-tugas gue yang ngerjain, kenapa dia yang jadi bos, gue jadi anak buah, digaji UMR lagi, kurang ajar. Hasad apa ini berarti? Haram, nanti hasad urusan dunia. Dosa besar ini. Karena bukan itu. Nak kalau udah gede jadi apa nak? Jadi ustadz. Alah kalau itu sih iya oke lah. Nggak mau ibu bapaknya. Dablek ini bapaknya. Pengen jadi apa? Pengen nanti bapak saya beliin Alphard. Alah. Kayaknya nggak lulus ini bapak ini. Jadi inilah Jawa pahami ini. Lihat ini komponen-komponennya ini ya. Luar biasa. Kita dengarkan azan dulu. Ya, jadi kesimpulannya apa jemaah? Kesimpulannya adalah bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia semua. Allah memberikan kepada kita nikmat. Apa bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita? Pertama, Allah jadikan kita ada dari tidak ada. Dua, Allah berikan kepada kita nikmat penciptaan yang begitu besar. Yaitu apa? Pendengaran dan penglihatan. Dengan pendengaran penglihatan kita bisa memiliki akal yang sehat dan jiwa yang sehat. Kapan? Kalau kuping kita pakai untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Mata kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadilah sosok yang berilmu, yang mulia. Allah berikan kepada kita aturan-aturan untuk hidup bahagia. Batasan-batasannya. Allah udah jelaskan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Allah tunjukkan kepada kita mana jalan kebaikan surga. Sebagaimana Allah juga menunjukkan kepada kita jalan menuju neraka. Maka jadilah hamba Allah yang bersyukur atas nikmat ini. Yaitu taat sama Allah, bertauhid, dan jangan menjadi hamba yang kufur, syirik, bid'ah, maksiat. Ini adalah kekufuran. Maka Allah akan tambah nanti nikmatnya kepada kita. Tubuh kita dijaga sama Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas menjaga hamba yang seperti ini. Yang bersyukur atas nikmat, dijaga sama Allah. Dijaga dari berbagai macam keburukan. Tapi kalau tidak, memilih kekufuran, fa'amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal basir, 'alal huda. Dulu kaum Tsamud itu kami kasih hidayah mereka. Tapi mereka lebih memilih kegelapan, kebutaan. Lihat bahasanya kebutaan daripada hidayah. Berarti kupingnya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan wahyu. Matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka lebih memilih kekufuran. Maka Allah hancurkan kaum Tsamud. Disungguh ayat yang
mulia, menyadarkan kita atas nikmat, lalu kewajiban kita terhadap nikmat itu adalah syukur. Bermakna syukur bukan sekedar ucapan, yakin bahwa kita ada Allah yang mengadakan. Semua yang ada di alam ini Allah yang menciptakan. Sehingga kita wajib apa? Zikir. Nah, itulah bentuk syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan senang maupun sedih. Perbuatan, tunduk, taat, patuh, tauhid sama Allah. Jangan maksiat, jangan syirik, jangan bid'ah. Tapi kenyataan, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia ini banyak yang kanud. Tahu kanud? Kanud itu kafur. Bahasa hiperbola. Dari apa? Kufur. Berarti kufurnya itu apa? Banget gitu kufurnya jemaah. Na'udzubillah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi kapan? Habis lebaran jemaah insyaallah. Semoga Allah berikan panjang umur buat kita semuanya. Ada pertanyaan, jika dapat panggilan kerja sedangkan orang tua sakit, mana yang harus diprioritaskan? Karir apa orang tua? Sedangkan orang tua tidak bisa ditinggal, akan tapi kita punya masa depan. Mana pilihannya jemaah? Orang tua apa karir? Orang tua jemaah. Kenapa kok orang tua? Ibumu, ayahmu itu surgamu. Jangankan pekerjaan. Seorang sahabat disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kisah yang berbeda-beda. Seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dari negeri Yaman. Mau ngapain? Mau ikut berdakwah bersama Rasulullah SAW. Mau jihad bersama Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, awalidaka hayy? Apakah kedua ibumu masih hidup? Dijawab, iya, ibu bapakku masih hidup. Irji' ilaihima fa ahsin suhbatahuma. Pulang kamu sono, temani ayahmu dan ibumu, dan berbuat baiklah kamu sama ayahmu dan ibumu. Ada lagi sahabat datang lagi, ibumu ayahmu masih ada ya Rasulullah. Fa fihima fajahid. Kamu berjihad aja dengan bakti sama ayahmu sama ibumu sana pulang. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya datang ingin berjuang bersamamu, ingin jihad bersamamu. Tapi orang tua aku enggak setuju ya Rasulullah. Sehingga aku meninggalkan mereka dalam kondisi mereka menangis karena mereka tak setuju dengan apa yang aku lakukan. Apa kata Rasulullah SAW? Adhikhuma kama abkaitahuma. Jadi irji' ilaihima wa adhikhuma. Pulang kamu, temui orang tuamu. Bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kamu tadi membuat orang tuamu menangis. Perginya untuk apa? Cari kerja. Nah, jihad. Mau mendampingi Rasulullah SAW. Mau berjuang sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bilang, pulang, temui itu ayahmu, ibumu. Ya jemaah. Pernah berapa tahun yang lalu sebelum COVID, ada seorang anak muda rambutnya sebahu begini, datang ke saya di lantai 3. Rambutnya diurai begini. Gaya, mohon maaf ya, gaya preman gitu. Dia cerita begini, Ustadz, saya 25 tahun gak ketemu bapak saya. Kenapa mas? Cerita begini, cerita 25 tahun yang lalu. Saya sakit hati sama bapak saya Ustadz. Karena gara-gara bapak saya, adik saya meninggal. Gara-gara bapak saya, ibu saya menderita. Begitu. Saya benci sama ibu saya Ustadz. Sama bapak saya. Sejak saat itu saya tidak mau ketemu bapak saya. Sudah 25 tahun Ustadz.
Terus Mas kesini mau ngapain? Mau ngapain Mas? Syuf hidayah dari Allah. Saya belakangan ini ngerasa apa saya ini salah sama bapak saya. Setelah berapa lama jemaah? 25 tahun jemaah. Baru sadar. Ya, ini hidayah, alhamdulillah Allah kasih hidayah. Saya belakangan ini kok ngerasa apa saya ini salah, apa saya benar. Bingung dia. Terus saya ketemu Ustadz. Menurut Ustadz gimana? Dia bawa anak kecil. Mas, anaknya. Iya Ustadz. Andai anakmu ini nanti gede Mas. Nanti kalau anakmu gede. Lalu anakmu itu memberlakukan kamu kayak kamu sama bapakmu. Rasanya gimana Mas? Nangis ya Mas. Nangis dia di lantai 3. Berarti saya salah. Iya Ustaz Pak. Apapun yang terjadi sama bapakmu, tetap dia tidak berubah namanya. Dia bapakmu. Ambil karet. Apa yang harus saya lakukan sekarang Ustaz? Bapakmu di mana? Kampung Ustaz. Kerawawangun, naik bis, temui bapakmu sekarang. Siap Ustaz? Ayo nak pulang. Pergi Mas. Saya bengong, Masya Allah. Hidayah Allah jemaah. Hidayah. Ini Anda cuma gara-gara pekerjaan ya akhi. Jangan khawatir, al-fulus halus. Nanti akan dapat inti insya Allah. Tapi berbakti sama orang tua ini bukan halus, mulia ini ya. Allahu Akbar. Pertanyaan berikutnya, apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat? Dan apa status keislaman orang tersebut meskipun masih melaksanakan sholat Jumat? Yang kedua, apa dagangannya Abu Darda yang bisa mau ikut dagangnya sama jamaah. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarikis sholat. Orang yang meninggalkan sholat dibagi oleh para ulama. Pertama, dia meninggalkan sholat karena dia yakin sholat sudah tidak wajib. Ada? Ada jamaah. Semalam telepon ke saya panjang lebar setengah 40 menit. Seorang istri mengeluhkan bahwa suaminya mulai tahun sekian mengatakan bahwa sholat itu tidak harus. Jumatan, kenapa kamu gak Jumatan? Jumatan itu gak penting, gak harus. Sholat istrinya, kenapa kamu sholat ngadep sana? Kan kiblat, ngapain? Ngadep kemana aja bebas. Gak ada jamaah. Ada gurunya. Ada majelis taklimnya ini. Bukan majelis taklim, majelis dolal. Majelis setan ini jamaah yang ngajarin sholat tidak wajib. Ya. Kalau dia seperti ini murtad langsung keluar dari Islam dia jamaah. Ini murtad ini. Satu ucapan. Yang kedua, para ulama mengatakan seseorang yang yakin sholat itu wajib. Wajib Pak, wajib. Ayo sholat duluan Pak. Umpamanya. Berarti kan dia meninggalkan sholat karena malas. Nah, di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan itu dosa besar. Tidak menjadikan dia murtad. Tidak. Ya. Kewajiban pemerintah waliul amr terhadap orang-orang yang seperti ini ditangkap, kemudian dilakukan ta'zir, hukuman yang ditentukan oleh pengadilan, pemerintah yang nentuin. Dilepas, nggak sholat lagi, tangkap lagi. Kalau nggak sholat lagi, dibunuh. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.
Ini pendapat fikih loh ya. Pendapat fikih ini. Makanya yang model begini kan dipakai. Ya, ada jamaah umroh Indonesia. Nggak tahu apa yang terjadi dengan pemerintah Arab Saudi ya. Dia mau menghidupkan handphonenya dia, kartu. Ngantri di satu galeri handphone, ngantri. Adzan, sepi. Pikir dia, oh enak nih, sepi nih. Ngantri dia, nggak taunya dari belakang digebat sama polisi, dia ditangkap. Kenapa? Karena nggak sholat. Baru tahu dipegang. Ya intinya gitulah kira-kira. Pendapat yang kedua, mengatakan siapa yang meninggalkan sholat walaupun malas, maka dia kufur, keluar dari Islam. Dasarnya apa? Fa in aqamu sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika dia sholat dan bayar zakat, maka dia saudara kalian. Nah, berarti difahami dari ayat ini, kalau dia nggak sholat, berarti dia bukan saudara kamu. Kalau bukan saudara kita, berarti dia Ustaz. Hadis Rasulullah SAW sahih mengatakan man tarakas sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Ini pendapat fikih. Banyak para ulama yang sekarang lebih menguatkan pendapat yang kedua ini, jamaah. Dan bahkan para ulama dulu, salaf terdahulu lebih menguatkan pendapat yang kedua. Ingat, ini hukum ancaman. Jika kita melihat si fulan tidak sholat seperti pertanyaan ini, kita lebih memilih umpamanya pendapat yang kedua. Pendapat fikih yang kedua. Lalu kita melihat si A enggak sholat. Apakah lantas kita mengatakan, lo kafir murtad kakak sholat? Begitu? Tidak boleh. Justru berbahaya buat dia yang menuduh ini. Jadi bahasan ini adalah bahasan ranah hukum dan ancaman. Masalah vonis bukan urusan kita. Faham? Kelihat si A enggak sholat. Tetap kita mengatakan dia saudara saya orang Islam. Urusan dia enggak sholat, saya nasehatin mas sholat. Bahaya. Tetap enggak sholat, urusan Anda. Enggak boleh lantas kita menghukumi dan memvonis dia, lo kafir lo ya. Enggak boleh. Faham jamaah? Hukum ini berbahaya nih, hati-hati. Hati-hati. Jadi kita hanya menjelaskan apa? Hukum dan ancaman. Tetangga kita enggak sholat, muslim, wafat. Kita urus enggak jenazahnya? Urus mas. Karena dia agamanya Islam. Urusan dia sholat enggak sholat, urusan siapa? Dia sama. Paham ya? Nah, itulah. Tapi Islam tetap punya kewajiban apa? Nasihat. Bukan vonis. Ya. Kemudian apa dagangannya Abu Darda Ustadz? Enggak tahu mas. Enggak paham saya dagangan apa itu mas. Saya juga mau kalau begini caranya. Iya, samping ngisi pengajian saya juga mau nih dagangan kayak begini, enak dagangan. Tapi sayangnya saya nggak tahu mas ya. Kalau saya tahu mungkin juga nggak saya kasih tahu ke kamu mas, saya mau dagangan sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Al-Balad, ada di sana disebutkan wahadainaun najdain. Di sini sabil, di sana najdain. Masalahnya di masalah yang hidayahnya Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Al-hidayah di sini maknanya adalah al-irsyad wat taufiq. Hidayah itu kan ada dua jemaah. Ada hidayah yang berupa usaha kita untuk belajar.
irsyad. Ya, kita berusaha untuk faham, berusaha untuk belajar di majelis-majelis ta'lim. Lalu ada taufik Allah. Nah, ini hak Allah murni. Ini hak Allah. Dan dua hal ini berkaitan. Ibnu Qayyim mengatakan, usaha seseorang untuk belajar ibadah itu akan berpengaruh pada taufik yang Allah berikan. Usahalah, nanti Allah akan berikan kemudian. Contoh laki-laki tadi, saat berapa hari ini saya mikir, apa saya salah ya? Usaha nggak dia? Apa bentuk usahanya? Mikir. Yang kedua usahanya apa? Action. Apa actionnya? Nanya, cari info. Anda mau nanya ke siapa? Datang ke Al-Fatah. Gitu kan? Datang ke sini. Usaha dia. Allah berikan kemudahan kepada dia, taufik. Saya salah berarti ya. Ayo pulang. Begitulah. Tapi kalau cuma duduk delenggem, Mas kasih tahu tuh temennya, kenapa nggak sholat? Belum dapat hidayah, Mas. Enaknya, Mas. Emang hidayah itu tahu-tahu ketiban ke kepalamu begitu, terus jadi orang soleh, tiba-tiba bangun tidur terus bilang ilmu laduni. Fahadainahu, usaha kamu untuk belajar ilmu, nanti Allah berikan taufik kepada kamu. Apa hidayah Allah bentuknya? As-sabil, satu jalan. Wa anna hadza sirati, Islam ini jalanku. Satu, di sini bentuknya tunggal, sabil, satu. Berarti apa? Islam yang hak. Wa hadainahu najdain, di Al-Balad kami berikan hidayah kepada kamu an-najdain, yaitu dua jalan. Maksudnya apa? Jalan kebenaran menuju surga dan jalan keburukan menuju neraka. Berarti sama, ini satu. Dikasih tahu sama Allah tentang al-haqqu wal-batil, tentang kufur iman, tentang ketaatan, kemaksiatan, kesyirikan, ketauhidan, dijelaskan semua sedetail di dalam Al-Quran dengan baik. Kita mau enggak untuk berusaha untuk mendapatkan? Jadi tidak ada kontradiksi di dalam keduanya. Najdain maksudnya kebaikan dan keburukan. As-sabil adalah rangkaian semuanya. Karena jalan di situ ada perintah, ada larangan. Nah ini najdain. Ya. Wallahu alam. Ada lagi? Silakan. Enggak apa-apa ya, ini kan terakhir jamaah. Silakan. Maksudnya? Oh, hukum bayi tabung. Bayi tabung. Apakah itu haram hukumnya? Bayi tabung juga Allah yang menciptakan. Ya, bukan dokter, bukan. Apa hukum bayi tabung? Jika air mani yang diambil dari air mani suami istri ini, maka itu halal. Suami istri menikah belum punya anak karena faktor tertentu. Kemudian dokter ahli bilang, Anda kalau melakukan proses bayi tabung bisa. Menurut prediksi ilmu, bisa. Kenapa? Karena faktornya begini, jadi kalau dilakukan pembuaian, dimasak di luar, kemungkinan bisa. Tapi kalau dimasak di dalam sendiri nggak mampu, karena faktor ini umpamanya. Ya. Lalu diambillah air maninya laki-laki, diambillah air mani perempuan, dimasak di luar. Mateng, dikasih ke ente, ini lo punyamu tak suntikin lagi, jebret. Gampangannya begitulah kira-kira. Halal enggak? Halal. Kenapa? Karena bahan bakunya dari mana? Dari ente berdua. Apa? Halal, Pak. Ya, asal punya duit. Larang, Pak. Ya, pahala ya. Tapi oke lah. Yang haram bagaimana? Umpama suaminya apa istrinya dinyatakan tidak mampu, jelek, air maninya jelek. Lalu diambilkan dari air mani orang lain, bibit unggul. Air mani lain diambilin,
terus punya salah satu dari pasangannya diambilin, dicampur, nah ini zina. Ya, ini fi hukmi zina, masuk kategori hukum zina. Kenapa? Air maninya bukan punya kamu. Ya, paham? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Saya pernah itu, sering saya. Sering Ustadz, saya pengen memberi sesuatu buat Ustadz, tapi saya nggak bisa memberi apa. Saya cuma bisa memberi minyak wangi. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair. Dia pergi, ada cium. Kata anak itu, kenapa? Baunya nggak enak. Buat inti. Cocok nggak inti? Enak Ustadz, buat inti. Boleh nggak begitu? Nggak apa-apa, dapat pahala. Kasih ke anak, dia sudah dapat pahala. Kemudian anak kasihkan lagi, biar tambah banyak yang ngasih gitu. Ya, sama makanan juga gitu. Kita dikasih makanan terus kita nggak doyan makanan ini. Kita kasih ke orang lain. Ya terimalah. Ya. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Kata Rasulullah SAW apa? Janganlah tetangga perempuan. Ini yang disoroti perempuan ini sama Rasulullah SAW. Kenapa? Ya yang bawel. Janganlah tetangga perempuan menghina pemberian tetangganya walaupun itu tulang kambing. Pengen coba. Dulu saya masih di pondok, musim panen pete, saya nggak doyan pete, dikasih kiriman pete 2 kresek, saya megangnya aja miring, begini bau. Ya saya terima, waktu nerimanya ya nggak miring lah. Masya Allah Bu, banyak banget, nggak apa-apa buat Pak Ustadz, terima kasih. Masuk di mobil, taruh belakang, bau, ya Allah. Nyampe itu, ya kasih yang lain, siapa yang mau? Pahalanya banyak dia sudah dapat pahala semua itu sempurna. Ada lagi? Ya, tidak ada. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan selama penyampaian, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan kebaikan kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah Lebaran. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.